yang saya tahu, ya, mudah-mudahan saya salah. Karena saya jujur, bukan saya mempeributkan tentang yang mana yang benar, yang mana yang salah. Tapi di sini kita sama-sama belajar dan ingin mendapatkan informasi. Karena mungkin di sini kita tidak, misalnya begini ya Mbak, minta maaf saya omong. Mungkin bagi Mbak, Tuhan Mbak yang benar, bagi saya Tuhan saya yang benar. Tidak, kalau saya tidak mau seperti itu, saya ingin cari tahu untuk fakta. Jujur saya mengakui bahwa di dalam Al-Quran itu, seperti yang Mbak tanya tadi, bahwa tidak ada bukti real bahwa Tuhan kami membangkitkan manusia setelah mati, namanya siapa bukti itu. Memang selama ini saya belum pernah mendengar, mungkin mendengar membangkitkan saja, tapi tidak ada nama realnya. Seperti kitab-kitab rasul-rasul dari penciptaannya dari Israel. Ya, itu kan mungkin ada realnya. Ada dong. Jadi mungkin itu. Terus yang kedua lagi saya mau bertanya. Pertanyaan saya ini mungkin konyol lah. Mungkin bukan konyol juga karena memang jujur Mbak. Saya kalau pengetahuan agama itu sedikit, makanya pingin cari tahu karena di sini seperti yang Mbak bilang, Mbak bukan mencari kebenaran, tapi menyiarkan kebenaran begitu, bukan mencari kebenaran tapi menyiarkan kebenaran. Nah, yang di sini saya pertanyakan lagi bahwa Mbak mengakui bahwa Tuhan itu satu. Nah, saya juga pun seperti itu, Tuhan ada satu. Nah, yang saya pertanyakan begini Mbak, minta maaf sebelumnya, bukan saya menyinggung apa, karena dari ini saya berasumsi bahwa bahwa Yahweh Yesua Elohim itu adalah orang yang beda dengan yang di Alkitab, yaitu Yesus Kristus. Kalau memang dia sama, minta maaf Mbak, karena setahu saya Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Atau saya salah? Terus Tuhan itu tidak mati. Karena kalau misalnya dia mati, misalkan saja dia mati hari ini, berarti hancurlah dunia karena penciptanya tidak ada. Kayak contoh Mbak sekarang, Mbak yang membuat room ini. Artinya Mbak yang membuat room ini. Kalau misalnya Mbak tidak ada atau Mbak mungkin sudah berhenti membuat room ini, berarti room ini tidak ada. Benar apa saya salah? Oke, saya minta sudah penjelasan itu aja. Sebelum saya menjawab pertanyaanmu itu, karena tadi kamu berstatement bahwa yang saya pelajari pertama sekali bahwa kitab Al-Quran lah yang menciptakan Adam dan Hawa, ya, manusia pertama yang diciptakan. Sementara jauh sebelum kita muncul di abad ke-7, kitab suci ini terlebih dahulu menyampaikan kepada dunia di 1500 tahun sebelum Masehi yang ditulis Nabi Musa bahwa Yahweh Elohim lah yang menciptakan Adam dan Hawa, yang tertulis di Kejadian 2 ayat 7, Kejadian 2 ayat 21 sampai 23 dan Kejadian 3 ayat 20. Ada jelas namanya di situ Adam dan Hawa. Tetapi kemudian kok muncul di abad ke-7 juga bahas-bahas Adam dan Hawa. Nah, ini gimana nih? Kenapa kok mengikuti kitab Torah gitu loh? Padahal yang menciptakan itu kan Adam dan Hawa itu Yahweh Elohim, bukan Allah di situ. Tapi kenapa kita mau ngikut-ngikut, Bang? Tapi ya, pertanyaan saya, ngelek pikirannya kan, Bang? Berat memang. Kenapa coba ngikut-ngikut kitab Torah? Iya, jaringannya yang ngelek enggak? Pikiran saya enggak ngelek. Kirain pikirannya, Bang. Mohon maaf, Bang. Mohon maaf, Bang. Tapi nggak apa-apa ya. Tapi tolong tunjukkan dalam kitabmu bahwa ada memang dituliskan diciptakan Adam dan Hawa manusia pertama. Silakan tunjukkan, Bang, dalam Al-Quran. Ada tafsir kan tidak ya? Ada tafsir soal di situ. Jangan tafsir, Bang. Kalau tafsir kan itu ada tafsir. Berarti kan orang menafsir sendiri itu. Secara eksplisit tertulis di dalam kitab Al-Quran, Adam dan Hawa manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Tafsir. Ya, jangan dibawa ini mulai katanya tadi ketika dengan maaf ya. Dengar dulu jujur, dengar dulu. Tadi kan kamu saya sudah biarkan bicara panjang lebar walaupun semua mohon maaf tidak sesuai dalil, ya kan? Ketika tadi bahwa memang dalam Al-Quran Adam dan Hawa diciptakan oleh Allah. Langsung ada tulisan di bawah ceder Mikanol katanya, coba. Giliran ditanya datanya, ya kan?
Mulai tuh kata mereka, mulai katanya. Berarti kan abang ini hanya bisa narasi tanpa data alias kosong. Bukan Yang kosong, pertama, Mbak. iya. Bukan kosong. Ya udah Kami silakan ada, tunjukkan di tapi dalam kami memang Al-Quran ada Allah menciptakan Adam dan Hawa sebagai manusia pertama. dan penciptaan sabar ya, pengasih gimana ya, sabar saya lihat dulu. Ada jelas namanya Hawa ya, bukan tafsir, bukan dalam kurung. Jadi Hawanya itu dia bukan nama itu, dia Siti Hawa. Karena yang memberikan nama Hawa itu adalah Adam. Kejadian 3 ayat 20. Di sini saya bisa tunjukkan dalam bahasa Ibraninya. Ya. Sabar ya, Ada. saya cari dulu, ini saya pegang kitab. Ayo bantu kalian teman-teman di bawah, jangan cuma tadi bilang cecer kanol ya kan, padahal abang itu berstatement tanpa data. Dia ditanya datanya dalilnya mulai tuh. Bukan tanpa data. Mbak ini loh, Mbak ini maksudnya di sini nih Mbak tidak buka forum secara terbuka, tapi Mbak mau kita mengakui bahwa Mbak itu yang benar. Bukan, namanya diskusi Mbak, Ya, tidak ada ya benar, silakan tidak tunjukkan salah. datanya. Nah, Kalau ya, betul sabar apa dulu, kata saya cari. kitabmu. Ya kan? Yang pertama Saya kenapa cari kita dulu. mengikut-ngikut kitab Taurat? Kitab Taurat menuliskan Tidak ngikut, Adam dan Mbak, Hawa tidak diciptakan ngikut. oleh Ini Yahweh. penyempurnaan Kenapa loh, kitabmu tidak juga ngikut. bahas Adam dan Hawa? Aduh. Gimana Nisa. Itulah Saya tidak netizen ini persiapan kan, tadi, karena saya para pikir tidak naik nanti. orang-orang ini ya kan mau menang sendiri katanya. Di mana saya menang sendiri? Mbak. Tidak ada menang Enggak, sendiri, namanya saya- diskusi, Mbak. Bang, kamu fokus saja mencari datanya. Saya mau balas para netizen yang di bawah ini loh, para penduduk bumi yang baik hati. Please deh, berpikir cerdas. Seperti kata Buya Sakur, berpikir kritis. Berpikir kritis. Ya Tuhan. Buya Sakur aja udah ngasih saran kepada kalian, berpikir kritis. Masa kalian cuma cecer mikanal, dengar tuh mikanal, giliran datanya nggak ada. Berarti kalian ini beriman buta. Jangan beriman buta, saudaraku. Tuhan Yesus Hamasiah mengajarkan. Masa kamu mengimani yang buta? Artinya kamu dituntun oleh orang buta. Makanya kalau orang buta menuntun orang buta, masuk jurang. Nah, supaya kalian nggak masuk jurang, ikuti Tuhan Yesus Hamasiah. Karena apa? Dia adalah pemimpin yang tidak akan membawa kalian ke dalam jurang, tetapi ke dalam kerajaan surga. Terima kasih Tok Ronel. Terima kasih Peserpo. Terima kasih saudaraku semuanya. Ya kita tunggu ya datanya ya saudaraku ya. Ada nggak? Kalau saya bisa tunjukkan di sini dalam kitab suci ini, Kejadian 3:20 ada jelas nama Hawa. Itu diberikan oleh Adam. Karena Hawa itu artinya ibu dari semua yang hidup. Kayaknya lama ini nunggu ini. Bang, mohon maaf Bang, for your info Bang. Udah 1999 saya tanya Muslim, nggak ada yang bisa nunjukin ada nama Hawa di dalam Al-Quran Bang. Jadi gak usah capek-capek nyarinya. Nah. Buka mikrofonnya Bang. Banyak ngomong statementnya doang. For your Kalau ada info biar bagaimana? nggak capek. Iya, Karena nama Mbak itu istri berani Adam itu pakai Hawa, Google aja. belum nggak ada yang bisa nunjukin Bang. Kami itu selalu menghormati orang lain. Iya, justru saya karena Karena Mbak ini Membuat kamu supaya jangan capek. minta maaf, dari tidak bukan capek juga, dari maksudnya bagaimana ya, kita kadang memang tidak ada persiapan untuk pembahasan soal ini makanya Mbak itu kalau misalnya rasanya terpojok itu nadanya sudah lain. kok saya terpojok katanya. Cuman ngasih tahu ke kamu aja supaya nggak capek nyari. Belum ada yang bisa nunjukin di dalam Al-Quran ada nama Berarti nggak Hawa ada. istri Adam.
Coba saya Itu dia, persiapan terus dari kenapa tadi. kamu tadi berstatement bahwa Al-Quran mengajarkan yang pertama sekali itu adalah yang diciptakan Adam dan Hawa. Iya, terus di Alkitab juga begitu tuh, penciptaan pertama kan Adam dan Berarti Hawa. kamu ikut-ikut kitab suci kami gitu. Bukan kitab, karena di kami itu namanya Siti Hawa. Ah, di mana lagi pula Siti Hawa dalam Al-Quran? Ada nggak? Ada. Nggak ada yang bisa nunjukin itu, Bang. Gak usah kamu capek-capek nyarinya. Semoga Allah memberikan saya jalan, saya dapat, saya ketemu. Oke, kita tunggu ya 5 menit. Oh, Saya 5 kasih menit kamu tidak waktu. bisa lah, kita Jadi? tebal ini. Jadi berapa lama kita kan bukan tunggunya? kita kan bukan ahli tafsir, kita kan cuman apa namanya? Jangan ditafsir, Bang. Saya kitab suci ini nggak ada saya tafsir dari tadi, Bang. Saya menunjukkan apa yang tertulis. Ngapain ditafsir di kitab suci? Kalau ditafsir berarti firman Tuhanmu ditambah-tambah. Tidak ada tambah-tambah. Nah kan tafsiran itu Nama-nambah itu ya, tambahan. nah yang nama-nambah itu ya mbaknya yang nambah-nambah. Sedangkan saya kalau menjawab pertanyaan berdasarkan dalil apa yang tertulis itu yang saya jawab. Mana dalilnya? Tidak ada dalil itu. Ya silakan, mana? Jangan ditafsir dong. Harus jelas tertulis di situ secara eksplisit Siti Hawa. Siti Hawa. Coba saya lihat dulu tuh. Saya masalahnya tidak ada persiapan. Nah ini tafsir ini tidak seperti di rumah nih. Nah ini tafsir lurus semua nih. Debaters Muslim aja si Rashid Sinandar aja nggak bisa jawab lagi abang. Iya karena kami ilmunya cetek. Sama siapa lagi si Ustadz Yusuf Pei nggak bisa jawab dia, Bang. Berarti kami kalah, sudah hebat. Makanya saya sudah kasih info samamu. Ya udah gini Oke aja, lah. Bang, cari aja lah dulu itu. Karena Abang kan ngotot itu ada. Ya udah cari aja dulu, nanti kalau sudah dapat, sudah ketemu, kamu nanti minta naik lagi ya. Oke, Biar siap. jangan menghabiskan waktu. Oke, terima kasih. Siap. Lagi pula Yesus masih bukan Nabi Isa ya. Jelas. Terima kasih Kak Gloria Angel, terima kasih. Super stikernya, Tuhan Yesus masih memberkati melimpah-limpah ya. Selamat malam, Anang Tunggal. Ya, bisa buka kamera saudaraku. Nggak bisa, kameranya rusak anggaran depan. Walah, kita ganti dulu kalau begitu ya. Terima kasih. Torah bukan kitabnya Kristen katanya. Kitab Torah ini untuk semua manusia di alam semesta ini, saudara. Selamat malam, Adnan. Selamat malam. Bisa buka kamera, Bang? Ya sebentar. Kita cobanya dulu. Sebentar. Ya. Tunggu nih, tak baru tahu tak. Bentar Pak. Ini pisang kayak. Sebentar. Mana, Bang? Lama sekali, Bang. Oke. Silakan Abang Adnan. Ya. Gimana nih? Ada apa nih? Baik, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, Abang? Ya tanya saja cuma tanya. Silakan, mau tanya apa? Ini agamanya nggak nyama. Di KTP saya Kristen, Bang.
Kristen. Terus Tuhanmu siapa? Itu yang di caption Yahweh Yeshua, Elohim yang Esa. Loh, mana ada orang Kristen bilang Yahweh? Yesus kan, semua orang bilang Yesus. Itu nama helenisasi bang, nama aslinya Yeshua Hamasiah. Iya, tapi yang mbaknya saya, ini agamanya aliran apa sih? Kristen aliran apa sih? Mesianik. Mesianik. Iya. Tapi yang ada cuma Mbak Mikana saja yang aliran seperti itu. Bukan hanya saya bang, sudah banyak di dunia ini yang kembali memanggil nama aslinya, nama yang sebenarnya, bukan nama buatan dunia. Iya, itu kan YHWH itu kan orang Yahudi Israel punya agama. Ya. Itu hanya orang Israel. Oh bukan, itu Tuhan semesta alam bang. Yaitu di Kok bukan Kim? iya Amos 4 ayat 13. Itu Yahweh Elohim semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel. Itu kan klaimnya Mbak Mikana. Orang-orang Kristen iya. kan nggak menyebutnya itu. Baik, saya tunjukkan dulu apakah ini klaim saya atau berdasarkan firman Tuhan ya bang ya. Oke, saya tunjukkan bang ya. Oke, siap. Baik. Siap. Mute dulu abang. Berisi di tempatmu bang. Nah ini dia bang, fokus ke layar. Amos 4 ayat 13. Sebab ketahuilah, dialah yang membentuk gunung-gunung dan menciptakan angin, dan menyatakan kepada manusia apa pikirannya. Dia yang mengubah fajar menjadi kegelapan, dan melangkah di tempat-tempat tinggi di bumi. Yahweh Elohim semesta alam namanya. Jadi Yahweh itu semesta alam, bukan hanya Tuhannya orang Israel, saudaraku. Itulah kenapa saya menyembah dia, karena dia untuk semesta alam, Elohim semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel. Nah, sudah jelas? Silakan buka mikrofonnya. Apalagi yang mau ditanya, Bang? Loh, gini loh, maksudnya itu kan punya kitabnya apa mbaknya? Kitabnya apa ya? Kitab apa? Punya kitab apa namanya kitabmu itu? Dari Kejadian sampai Wahyu, di mana Ya, ada iya. 66 kitab. Loh, terus Bibelnya dipakai nggak Bibelnya? Yo iyalah, iki lo mas. Loh itu kan, lah Iki lo di Bibel Bibel saya. di Bibel nggak ada yang Yewa. Di Bibel itu tidak ada yang menyebutkan YHWH. Lah itu kan di bahasa aslinya namanya Yahweh, Yeshua. Lah itu kan nama diri, nggak boleh diterjemahkan, abang. Loh, kan di situ kan Yesus di Bibel itu namanya. Itu nama helenisasi, abangku. Iya tahu. Sudah Itu tahu kan ya udah, Yahweh kenapa kan- lagi membantah? Nah ya itu Tuhannya orang Israel kan YHWH itu. Amos 4 ayat 13, Yahweh Elohim semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel, abang. Tahu itu kan untuk klaimnya Ya orang-orang. Ini loh. Terima kasih Kasar, terima kasih Toronal. Abang, saya sudah tunjukkan datanya, dalilnya secara valid. Bukan buatan saya, bukan pikiran Enggak, saya. itu tadi itu dari mana? Dari Bibel atau dari apa yang kamu tunjukkan tadi yang barusan tadi? Amos 4 ayat 13 itu firman Yahweh Elohim yang Esa, Bang. Bukan Betul. firman saya, bukan perkataan saya. Ya itu dari Bibel atau dari Taurat? Iya, itu kitab para nabi-nabi kecil. Kan ada kitab Lah anak. bener, tapi Lah, kan kok- pedomanmu Bibel. Itu loh. Lah kepiye tuh? Abang, Itu yang tadi itu Bibel atau apa? Abang, Bible itu sudah termasuk kitab Taurat, kitab nabi-nabi besar, kitab nabi-nabi kecil, kitab Injil, kitab kisah para rasul, kitab surat-surat umum, dan kitab Wahyu. Itulah Bible, Holy Bible.
Lah iya, tapi kan sudah ada perjanjian baru dan perjanjian lama. Terus orang Kristen menganutnya ke perjanjian lama baru. Oh Gitu tidak loh. bang, kejadian sampai wahyu itu untuk semua bangsa, nggak boleh kita. Oh kita perjanjian lama sudah nggak dipakai, nggak boleh begitu. Nanti jadi Marsion. Ya benar kan, betul. Oh Kan nggak jadi boleh perjanjian begitu. baru sekarang. PA perjanjian PB yang digunakan untuk orang Kristen gitu loh. Abang, kejadian sampai wahyu mau PL dan PB itu kitab untuk semesta alam, bukan hanya untuk orang Israel, dan kita tidak boleh mengabaikannya. Ya oke. Ya bang. Nama Tuhanmu siapa bang? Ya jelas Allah. Oh ya udah. Nah kalau Tuhanmu itu dia Tuhan siapa? Allah. Nah, Gimana? loh kok nggak bisa jawab? Allah. Dia Tuhan negeri Mekah kan? Loh, memang orang Mekah turunnya Islam kan di Mekah. Ya iya toh, makanya Tuhan negeri Mekah. Loh, lah yang terus ngapain salahnya? Kan terus disiarkan ke seluruh dunia. Kan Iya tapi kan maksudnya dia kalau Tuhan negeri Mekah, munculnya dari Mekah. Nah, dari Mekah, asalnya dari Mekah, memang dari Mekah. Nah, makanya asal Tuhanmu zaman dari jahiliyah. Mekah. Gini loh, zaman jahiliyahnya kan turunnya dari Mekah, masuk menyebar langsung ke semua merata, ke Indonesia, Malaysia, ke Singapura, terus masuk bareng jadi satu. Kan jadi satu titik dulu. Itu loh. Kamu Satu mengimani titik dulu banyak, di Mekah, nanti terus menyebar. menyebar Terus kemana? Hah? Menyebar kemana? Ke Indonesia, ke Malaysia, ke Pakistan, Heeh. ke seluruh dunia. Nah, iya. Tapi kan sebelumnya itu Tuhanmu itu munculnya dari negeri Mekah kan? Lah yang memang dari Mekah. Memang Dan muncul di abad ke-7. Jahiliyah pertama. Dan Jahiliyah muncul di pertama. abad ke-7 kan? Lah terus loh, iya benar, memang di Nah, sana. ya udah. Abad ke-7. Makanya Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yaitu Salomo orang Israel, dia menyembah Yahweh Elohim, yaitu Yesua, bukan nyembah Allah. Dalilnya mana? Karena saya bisa tunjukkan tulisan Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Salomo, mereka sembah Yahweh Elohim, yang Esa, bukan sembah Allah. Dalilnya apa, mana coba? Di mana, di kitab Baik. apa? Nih, ini dia dalilnya bang. Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah ini tulisan Nabi Musa, dia sembah Yahweh, bukan sembah Allah. Ini tulisan Nabi Yunus. Terus? Dan datanglah firman Yahweh kepada Yunus anak Amitai. Nah jadi dia sembah Yahweh bukan Allah. Gini loh. Lalu Yunus berdoa kepada Yahweh Elohimnya dari dalam perut ikan. Jadi dia berdoa kepada Yahweh bukan kepada Allah. Nah itu tulisan Nabi Yunus. Nah ini tulisan Raja Daud yang kalian anggap sebagai Tuhan apa nabi kalian, ya, yang kalian klaim nabi kalian. Nah, Yahweh telah menyatakan keselamatannya. Dia menyingkapkan kebenarannya di depan mata bangsa-bangsa. Nah, dalam bahasa Ibrani-nya Yahweh Yeshua toh. Jadi
Raja Daud itu sembah Yahweh bukan Allah, Bang. Itu datanya, Bang. Dan itu tulisan Gini loh, Mbak. nabi-nabi tersebut. Itu kan Yahweh itu dalam untuk orang Yahudi, orang Islam, tapi sama namanya memang anunya sosoknya sama Allah, tapi orang Yahudi nyebutnya Yahweh. Baik, Itu kalau loh. sama, apakah Allah pernah datang dalam rupa manusia? Ya enggak, wedan. Ya udah, berarti Yahweh bukan Allah. Loh Yahweh itu mana? Ya itu kan Kenapa? yang Bukan, ini bukan karangan saya, Pak. Ini Kejadian itu 18. karanganmu yang turun menjadi manusia itu. Nah, ini yang ditulis Nabi Musa. Ini dengar, Bang, dengar. Ini bukan Musa tuh karangan belum saya. pernah melihat Yahweh untuk menjadi Nih, manusia. dengar, Bang, dengar ya. Dan Yahweh menampakkan diri kepadanya di antara pohon-pohon terbantin di Mamre, dan dia sedang duduk di pintu kemah pada waktu cuaca panas terik. Di sini Yahweh menampakkan diri kepada Abraham dalam rupa manusia. Kemudian di Keluaran 33 ayat 11. Dan Yahweh akan berfirman kepada Musa muka dengan muka seperti ketika seseorang berbicara kepada temannya. Ya, makanya di sini Nabi Musa melihat belakang Tuhan, ya. Lalu engkau akan menarik telapak tanganku dan engkau akan melihat bagian belakangku, tetapi wajahku tidak akan terlihat. Nah, di sini Bapa Yahweh datang dalam rupa manusia menjumpai Abraham dan juga Nabi Musa. Makanya Yahweh itu bukan Allah, karena Allah tidak Itu pernah kitab menampakkan apa? diri. Kitab apa itu? Di kitab apa karangan Kitab siapa? Taurat, Di mana? Kitab Nah, Taurat. kamu kan bukan orang Taurat, kamu kan Bible. Lah piye Thomas? Taurat Sudah kan dikasih bukan tahu orang juga Bible itu Yahudi. adalah Taurat. Oke, gini aja. Taurat, Bible, Pak. Injil, Pak. Quran, Al-Quran. Pak, tunjukkan dicampur-campur tulisan Nabi loh. Musa. Pak, dengar Pak. Ya Tuhan. Aneh ya. Dicampur-campur. Kamu tuh Berat, kalau jualan ya. nasi campur cocok, nasi rames cocok kamu. Pak, Kamu campur-campur. Pak Adnan, dengar. Tolong tunjukkan satu saja tulisan Nabi Musa orang Israel pernah sembah Allah. Ya pernah aja. Nah, di mana? Dulu zaman dulu. Enggak di mana tuh? Zaman dulu kan Islam belum lahir, tapi menurut kepercayaan cuma ada Tuhan namanya tauhid, kepercayaan bertauhid. Tunjukkan Itu tulisan keunikan. Nabi Musa, Raja Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Yunus, Nabi Zakaria pernah sembah Allah atau diutus oleh Allah. Kalau betul Tauhid ada, udah enggak ada kok. walah nggak jelas lagi nih Pak. Udah pergilah Pak dan jangan berbuat dosa lagi Pak. Nggak Tunggu nyambung. dulu. Udah sana. Aduh Tuhan, nggak nyambung ngomong sama Bapak ini. Percuma, ya. Oh, kita mau Bibel kok katanya. Lah, Bibel itu sudah termasuk di situ kitab Pentateuch, kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil. Lo kok dari tadi bilang kita mau Bibel kok kalau macam itu lo. Selamat malam Nur. Selamat malam, salam, assalamualaikum. Ya waalaikumsalam. Bisa buka kamera cantik? Sebentar ya kakak. Iya. Sebentar ya kak. Kebuka nggak? Halo sayang, assalamualaikum. Iya, shalom kakak sayang. Silakan, ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Mungkin kita diskusi ya kak. Iya, silakan. Mau nanya dulu, itu kakak pakai
kitab apa? Zabur apa Taurat? Zabur itu kan ditulis Raja Daud ya, atau Tehillim kalau dalam bahasa Ibrani-nya Tehillim. Kalau dalam bahasa Indonesia-nya Mazmur, kalau dalam bahasa Inggris Psalmen. Nah, Zabur, Tehillim, Mazmur itu ditulis oleh Raja Daud sekitar 1000 sebelum Masehi. Dan juga itu adalah firman Yahweh, Elohim Yeshua. Nah, sudah jelas kakak? Iya. Ini aku cuman beraplikasi ya kakak. Kenapa kami karena ini sangat yakin banget bahasanya kalau Allah itu adalah ilah. Loh, kalau bukan ilah terus apa dong? Bagiku bukan ilah kak, karena di sini pun kami ketika kami menyembah ilah adalah Allah ini akan mengutuk kami. Hah? Mengutuk kalian? Kenapa kalian dikutuk kak? Mengutuk, arti mengutuk itu mengajab ketika kami mengilahkan selain Allah. Oh gitu, ada buktinya kak? Ketika ada orang tidak menyembah Allah, lalu dia langsung berubah jadi apa gitu? Ada buktinya kak? Nih sayang ya, ada datanya ya. Ketika ada larangan kita selain menyembah Allah, berarti ya di sini makanya kakak harus paham arti ilah itu kan berarti udah mengilahkan, artinya mengilahkan itu kita mengilahkan, berarti menyembah itu selain Allah ya. Ya sebenarnya Allah itu samalah Allah kalau di bahasa Injil ya, kalau di bahasa Al-Quran Allah gitu sama aja. Jadi intinya begini, ketika kami menyembah Allah selain ilah yang menciptakan langit dan bumi itu, kami pun akan diajab. Jadi bagi saya itu Allah itu bukan ilah. Tapi yang menciptakan langit dan bumi, yang memberikan kekuasaannya kepada seluruh manusia itu, yaitu kepada awalnya kepada Nabi Muhammad ya. Itu. Jadi bagi saya bukan ilah Allah itu. Bukan ilah bahasa Arab ataupun bukan ilah-ilah yang lain. Maka di sini Kakak ngerti nggak artinya ilah? ya, ngerti Apa ilah itu coba? adalah sesembahan. Nah ya udah, kan nama sesembahanmu Allah. Nah, sekarang begini, apakah yang istilahnya Allah itu menurut kakak ilah? Ilah itu kan artinya sesembahan. Nah, sedangkan Allah itu adalah sesembahannya, nama sesembahannya penduduk negeri Mekah, suku Quraisy. Bukan. Ilah bangsa Arab. Bukan. Loh, karena memang munculnya Allah kan dari sana kakak sayang. Gak pernah itu muncul dari Israel, dari yang diberitakan Nabi Musa. Salah makna lagi, kakak salah makna. Allah itu tidak muncul dari sana, tapi Nabi, ya. Nabi siapa? yang membawa kebenaran adalah munculnya dari Arab, sayang. Bukan Nabi siapa Allah. yang membawa nama itu? Dari zaman Adam pun Allah kan, makanya di situ kan di Injil pun ada nama Allah. Oke, Kak. Itu udah ada. Hah? Gitu. Di Injil. Nah, di Injil coba tiada Tuhan selain Allah kan? Tiada Tuhan selain Allah. Tuhan Nah, di sini selain Allah. perbedaannya Allah itu Di mana cuman itu Kak? Coba tunjukkan Kak, di mana ada dalam Injil tiada Tuhan selain Allah? Coba kakak ituin dulu, buka dulu di sini manusia yang serupa dengan gambarnya itu. Coba di situ berbicara Allah loh. Tidak Allah ada ya, kakak sayang. yang serupa dengan gambarnya. Kan ada itu di Injil itu. Kalau kejadian 1 ayat 27 begini bunyinya kakak sayang. Maka Elohim menciptakan manusia dalam citranya. Dalam citra Elohim dia telah menciptakannya laki-laki dan perempuan, dia telah menciptakan mereka. Jadi manusia ini diciptakan menurut gambar dan rupa Elohim, bukan menurut gambar dan rupa Allah. Itu hanya ada dalam terjemahan LAI kakak sayang. Oh, itu yang dikatakan Allah itu apa, yang dikatakan Allah sama orang Kristen itu apa berarti? Iya, itu mengikuti terjemahan LAI kakak sayang. Nah, LAI ini kan penerjemah, bukan penulis kitab. LAI itu penerjemah saja, bukan penulis kitab. Kota ini pakai Taurat dong ya. Taurat kalau menurut ini saya menggunakan terjemahan ini yang sesuai dengan bahasa asli.
Ya, yang sesuai dengan original teks. Kan kitab ini ada 4. Kitab ini ada 4. 1 Taurat, 2 Injil, Zabur, dan Al-Quran. Oh bukan, kan- itu menurutmu. Yang kakak pakai kitab Oke, apa? kitab ini terdiri dari kitab Pentateukh itu Torah atau Taurat, kemudian kitab surat-surat, kitab nabi-nabi besar, nabi-nabi kecil, lalu kitab Injil, kitab surat umum, dan kitab Wahyu. Jadi total kitab isi kitab suci ini ada 66 kitab, bukan hanya 4 kitab. Kenapa? Nabi dan Rasul itu ada 40 penulis kitab suci ini dari Kejadian sampai Wahyu, di mana mereka hidup di waktu yang berbeda, tempat yang berbeda, zaman yang berbeda, dari zaman 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi, tetapi semua nabi dan rasul ini menuliskan firman Yahweh Yeshua HaMashiach, dan ini adalah karya Yahweh Yeshua HaMashiach, di mana para nabi dan para rasul itu ketika menuliskan kitab suci ini tidak pernah nyontek atau kopas, niru-niru kitab agama orang lain, kakak sayang. Jadi ini adalah kitab original. Kitab itu Kenapa ori? Karena ini adalah karya Yahweh Elohim Yeshua HaMashiach, semua dari Kejadian sampai Wahyu. Nah, Ya, semua kitab itu nggak ada yang meniru kan? Semua kitab itu nggak ada yang meniru. Kalau ketika manusia itu meniru kitab, ya, ketika manusia itu meniru kitab itu tidak akan menjangkau. Tidak akan menjangkau, termasuk Al-Quran tidak ada yang meniru. Karena siapa yang sehebat istilahnya bisa menulis Al-Quran? Nggak ada. Begitu juga dengan Alkitab lainnya. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena di Al-Quran pun ada kitab Taurat, Injil, Zabur, itu ada di Al-Quran. Nah, kenapa bisa dikatakan begitu? Kami pun mengimanin, tapi bukan arti mengimanin itu di masa lalu, tapi hukumnya mengimanin di Taurat, Zabur, dan Injil. Seperti hukumnya itu tidak boleh membunuh, tidak sebentar boleh. dulu kakak, supaya jangan kemana-mana. Mohon maaf dengan segala hormat. Iya. Kalau begitu, saya mau bertanya. Kan gini, kitab suci ini yang terlebih dahulu muncul. Iya, 1500 tahun sebelum Masehi sampai 90 Masehi. Di sini para nabi itu menuliskan firman Yahweh Yeshua HaMashiach, dan Bapak Yahweh memerintahkan kepada Musa untuk membelah laut. Bapak Yahweh yang menciptakan Adam. Bapak Yahweh yang mengutus Nabi Musa, Nabi Yunus, Raja Daud, dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf dengan segala hormat, kenapa kitab kakak bahas-bahas isi kitab suci ini? Ada juga Musa membelah laut, ada juga Yunus dalam perut ikan, ada juga Adam. Terima kasih saudaraku, terima kasih. Yang namanya istilahnya Rasul akhir zaman udah pasti mencontohkan para nabi-nabi sebelumnya agar akhlak kita itu adalah berakhlak. Kenapa ditulis di Al-Quran semua kan? Karena itu adalah sejarah itu di Al-Quran itu tidak dimatikan. Atau contoh-contoh para rasul dari Adam sampai Hawa, Isa, atau yang Maksudnya lain-lain. mencontohkan apa kakak? Yang jelas kakak, mencontohkan apa? Ya dong, akhlak. Kakak ngerti nggak arti akhlak? Ngerti nggak arti akhlak? Di dalam kitabmu boleh nggak menikahi 2, 3, atau 4? Tidak dong, itu berarti salah lagi pemahamannya kalau begitu. Oh, berarti di agamamu nggak boleh poligami, nggak boleh nikahi 1, 2, 3, 4, nggak boleh punya istri 4. Muslim yang hanif yang dikatakan Islam itu di sini Allah Maha Cemburu. Ya, Allah Maha Cemburu berarti tidak ada dalam istilahnya menikah pun 2 kali kecuali kematian. Ya, itu yang saya alami karena bapak saya Islam sejati, suami saya Muslim yang hanif, yang tunduk patuh hanya kepada Allah saja, ya. Begitu. Jadi tidak ada pernikahan ya kecuali kematian yang memisahkan. Karena Allah di sini adalah Maha Cemburu, yang artinya Maha Cemburu itu tidak boleh mendua.
Nah, Begitu. ini ngikut-ngikut dari kitab Taurat ini, Elohim Maha Cemburu, ngikut juga Oh dia. tidak sayang, tidak bisa begitu juga kamu, itu namanya kamu memfitnah kalau begitu Oh ya sayang. udah, Aku kalau dah- begitu tunjukkan dalam kitab kakak dikatakan Allah itu Maha Cemburu, silakan tunjukkan. Ya. Ntar dulu ya sayang, aku buka datanya Iya. ya. Mm. Jangan-jangan dari Bible diambil loh dalilnya. Tadi juga dia comot dari Kejadian 1:27. Oh kakak ini kemana ini? Undang Nora. Ketika saudara seimannya yang bilang kalau Allah itu Maha Cemburu, ya kan? Tuh didukung no gitu kan. Coba kalau kita bilang kalau Yahweh Elohim itu Maha Cemburu, ya percemburu, pasti di framing itu di bawah. Ah, kok Tuhan cemburu, pasti gitu. Anisa 1:16 sayang ya, surat Anisa ya. Oh, Anisa 1. Alkitab itu nggak bisa, mau Al-Quran ke mau Alkitab nggak ada comot-comot, masa Oh ya udah, comot-comot. Anisa berapa kakak sayang? Nah, ntar dulu. Anisa 116 ya. Ada juga ya. Ya. Tuhannya itu Maha Cemburu ya. Apa tuh kakak ini? Anisa 116 ya, surat berapa ini Anisa? Iya, karena Allah itu Maha Cemburu ya. Kalau bapakku sih cuman kematian doang yang bisa memisahkan, ya kan? Ya nggak tahu yang lain ya. Tapi karena kami menurutin akhlak beliau ya begitu. Beliau pun menikah lagi ya karena mati Siti Khadijah, makanya menikah lagi sama Siti Aisyah. Ya silakan. Surat 4 ya, surat 4 116. Iya. Silakan bacakan, kita dengar. Bentar. Langsung artinya aja ya. Ya boleh. Karena kita bahasa Indonesia, jadi kita yang mudah dipahami aja. Ya, susah juga karena Al-Quran ini juga banyak ini. Tuh, termasuk persekutuan juga di sini ya. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang tidak disekutukannya sesuatu dengan Allah Maha, karena Allah Maha, sesungguhnya Dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Tuh. Maha Cemburunya di mana di situ? Ya itu, sesungguhnya Ya, Allah itu. tidak mengampuni dosa mempersekutukan. Yang artinya tidak mempersekutukan itu kan Allah tidak boleh karena Dia Maha Cemburu. Di mana Nah, Maha kakak- Cemburunya kakak sayang? Berarti kakak ini tapi cuma lanjut lagi ke dari ayat lainnya, Ulangan 6 berarti. ayat 14 sampai 15 ini. Ya. Ya ini nih. Ini coba Nah. kakak. Nah, dia ini sebenarnya sering mendengarkan live saya, makanya dia comot jawaban dari Ulangan 6 Enggak comot ya. saya. Yaitu di sini nih. Entar dulu kakak sayang ya. Gantian. Mana lagi ku Nah, ini. baca kemarin, dan Allah Maha Cemburu mana? Ini kakak saya lihat dulu nih. Nah, iya, Ulangan iya. 6 ayat 14 sampai 15. Janganlah kamu mengikuti ilah-ilah lain dari antara ilah bangsa-bangsa yang ada di sekelilingmu, sebab Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya murka Yahweh Elohimmu tidak membakar dan membinasakan engkau dari muka bumi. Nah, kita nggak boleh mengikuti ilah bangsa-bangsa lain. Karena apa? Elohim Yahweh itu Maha Cemburu. Karena apa? Kita miliknya. Sehingga berdasarkan firman Yahweh ini, kita nggak boleh mengikuti ilah bangsa Arab yang bernama Allah. Nah, di sini juga sama sayang, tidak boleh menyekutukan selain Allah. Arti Allah itu bagimu apa Oke sih kakak, sayang? artinya gini, mohon maaf, artinya nggak ada dong di dalam kitab saudari. Maha Cemburu itu hanya Ada, comot dan ada. Ulangan Cuman 6 ayat 15, ya kan? Nah, Ada. tolong
dulu An-Nisa ayat 3 kakak. Tolong baca dulu kak. An-Nisa ayat 3. Nah, ada. Coba baca dulu An-Nisa ayat 3. Enggak, coba baca dulu kakak. Oh, An-Nisa ayat 3. Iya. Silakan. Jadi kita maksudnya ketika kita tidak menjangkau ayat kan bisa dikembalikan ke surat 3 ayat 7 di situ Kak. Karena ini kan ada yang hanya Allah aja sebenarnya yang bisa mentakwil-tawilkan gitu. Ya, silakan kak. Baca dulu An-Nisa ayat 3. Nah, udah mulai mereka itu cocomologi yang di bawah ini. Junaidi, syirik bisa artinya cemburu katanya. Cocomologi kan? Biarin aja. Ya, silakan kak. Surat 3 Kak ya. Surat An-Nisa surat 3 An-Nisa ayat 3, iya. Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim, bila mana kamu mengawininya, maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi, 2, 3 atau 4. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. Lalu di mana salahnya? Tadi kan kamu bilang nggak ada dalam kitabmu diperintahkan nikahilah 2, 3 atau 4. Nah, buktinya ini ada. Nah, sekarang begini, ketika bentar kak, bentar. Kan kamu bilang Nabimu kan mencontohkan apa akhlak. Silakan tunjukkan di dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, pernah nabi-nabi dan rasul-rasul mengajarkan nikahilah yang kamu senangi 2, 3 atau 4. Jangan ngelihat yang jeleknya aja di sini ketika tidak bisa adil di sini. Cuma satu saja loh. Sebenarnya itu adalah sebuah ujian loh buat manusia yang berakal. Nah, mulai lagi nih. Maka ketika mutar sana mutar sini untuk mencontohkan. Karena gini kan kamu bilang mengikuti nabi-nabi sebelumnya. Mencontohkan ajaran nabi-nabi. Sedangkan nabi-nabi sebelumnya tidak pernah mengajarkan nikahilah yatim sesukamu 2, 3 atau 4. Nggak ada. Oke, itu kan nggak ada, artinya nggak sesuai nggak, statementmu nggak sesuai kakak sayang. Terus yang kedua, mencontohkan apa lagi? Apakah nabimu menyembah Yahweh Yesus Hamasiah? Ketika mungkin dia lahir di zaman itu udah pasti karena Tuhan itu satu, tidak dua. Oh, jadi nabimu menyembah Yahweh Yesus Hamasiah. Nah, saya bilang ketika contohnya mungkin lahir di zaman dahulu. Jawab dulu pertanyaan saya kakak. Apakah nabimu menyembah Yahweh Yesus Hamasiah, Elohim yang Esa? Kalau Tuhan satu Kak, itu kan cuma nama Yahweh itu kan. Iya, apakah nabimu menyembah Yahweh Yesus Hamasiah seperti yang disembah nabi-nabi dan rasul-rasul? Ya Allah, kakak kok jadi baliknya ke belakang sih, heran saya mah. Katanya kan mengikuti atau mempercontohkan apa yang dilakukan para nabi sebelumnya. Nah, apakah nabimu mengikuti contoh-contoh yang dilakukan nabi-nabi dan rasul-rasul dari Israel? Mereka menyembah Yahweh Yesus Hamasiah? Ya kalau itu Yahweh pencipta langit dan bumi menurut kakak, ya sesuai kata Alkitab, ya berarti nama Allah itu juga sama dia juga Kak. Oh, kalau sama ya mulai sekarang kamu sembah Yahweh Yesus Hamasiah ya? Kan nama Allah itu kan cuma sekelar nama. Lah, ya sama aja bagi saya dari dulu kalau sampai sama sekarang. mulai sekarang kamu sembah Yahweh Yesus Hamasiah saja. Karena gini, lebih banyak nabi yang menyembah itu. Nabi-nabi dan rasul-rasul dari Israel, ada 40 nabi dan rasul, mereka menyembah Yahweh Yesus Hamasiah. Nah, kalau ikuti yang lebih banyak dong dibandingkan hanya satu. Kan yang menyembah Allah kan hanya satu. Nah, ya lebih bagus lah mengikuti yang lebih banyak, mayoritas. Gimana sih kamu ini? Yalah kan nabi-nabi dari Israel, Nabi Musa, Nabi Zakaria, Nabi Yunus, Nabi Daud, Nabi Sulaiman. Mereka menyembah Yahweh Yesus Hamasiah. Kenapa nggak diikuti saja yang lebih banyak, yang dimana terbukti mereka berjumpa dengan Tuhan? Istilahnya emang yang bisa membelah laut, yang bisa mematikan orang mati. Mending mengikuti apa yang disembah Nabi itulah. Kalau kita orang cerdas. Nah iya udah pasti sama lah. Nah ya udah. Ya udah
mulai sekarang mau nggak menyembah Yahweh Yeshua Masih? Ini sembah para nabi-nabi, yaitu Nabi Musa, Nabi Yunus, Nabi Elisa, Nabi Elia yang bisa membangkitkan orang mati dan membelah laut atas Iya, kuasa Yahweh Yeshua Masih ya. Bahasa Israel pada zamannya. Nah, ketika Nabi Muhammad diutus, Ini mulai standar ganda nih pada zamannya. Yahweh Yeshua Masih itu tidak berganti nama. Lalu di zaman ini namanya, di zaman ini namanya. No. Yahweh Yeshua HaMasih itu namanya untuk selama-lamanya, bukan hanya di zaman para nabi dan para rasul. Karena di Keluaran 3:15 namanya untuk selama-lamanya, bukan hanya di zaman para nabi. kalau begitu dong kakak perkenalkan, masa harus sama satu doang. Sekarang seperti contohnya nih ya kak, itu kita contoh. Saya hidup di bahasa Sunda. Bagaimana kalau saya tidak menemukan Alkitab lalu tetapi saya mengenal Tuhan? Apakah saya bisa menyebut nama itu Yahweh? Nah di zaman sekarang nggak bisa menemukan kitab suci. Share alamatmu DM, saya kirim kitab suci kayak gini. Nah, sekarang Jangan begini banyak Kak. alasan. Di mana saya menemukan kitab suci? Keyakinan. Kalau masalah nama itu Ini keyakinan. banyak alasan ini namanya kayak gitu kak. Enggak. Kak, ini Alasannya kalau saya kan tidak menemukan Alkitab, bagaimana saya bisa tahu namanya? Ya udah, kasih tahu nama alamat rumahmu, DM, biar ku kirim kitab suci kayak gini sama kakak. aku aja kalau dibahas. Jangan banyak alasan kakak. Nah, di Al-Quran ada nih surat, soalnya di aku ada menyebut Tuhan itu tergantung bahasamu sendiri, karena Allah Maha Kuasa, kita ini terbatas, ada di Al-Quran kami nih ya. Oh, berarti menyebut nama Tuhan itu tergantung dari bahasa dan Ya, kalau nama mah tergantung dari bahasa, kecuali keimanan Oke, beda. bentar. Kalau orang Indonesia, kalau Muslim Indonesia memanggil nama Tuhannya siapa? Kakak Tuhan, kakak aja yang manggil-manggil Tuhan itu karena bahasa Ya Indonesia. namanya, nama sesembahanmu siapa? Orang Indonesia, Muslim Indonesia. Ya Tuhan lah, itu kan bahasa Indonesia, barusan aja kakak sebut Tuhan. Emang Tuhan itu nama diri, bukan nama diri itu. Nah, nama Bukan diri. nama sesembahanmu, nama Tuhanmu siapa? Oke, nama Tuhanmu siapa tadi? Kalau saya mah mau saya nyebut nama Allah, mau saya Gusti Pangeran, ya sama aja. Tuhan itu nggak manggil punya nama batas. Yahweh bisa juga. Yang mau Yahweh. Ya udah, nanti kalau kamu berdoa panggil nama Yahweh Yeshua ya. Ya kenapa enggak? Namanya juga nama. Oh. Bagi saya mah nama juga. Ya udah, nama. nanti kalau kakak berdoa, sholat panggil nama Yahweh Yeshua, boleh? Kalau kakak kan Boleh juga. beda-bedain nama. Enggak, kalau kakak nanti sholat, ketika sholat bisa memanggil nama Yahweh Yeshua, boleh? Enggak, Boleh. yang beda Allah itu lebih Enggak, jawab tahu. dulu, boleh enggak? Panggil namanya Yahweh Yeshua, boleh? Ya kenapa enggak? Yahweh iya. kalau dia Maha Lakukan, Kuasa, Kak, Yahweh. lakukan. Jangan hanya di mulut. Ya saya pasti bahasa Yahweh dong. Orang saya ada di Indonesia, ya saya Tuhan, ya kan begitu. Iya, nanti kalau kakak sholat berdoa panggil nama Yahweh Yeshua, jangan lupa ya. Kalau kamu bilang boleh, ya gimana sih? Jangan hanya di mulut, lakukan ya. Lakukan ya. Sekarang saya gini tanya sama kakak. Saya tanya sama kakak, jawab dengan jujur ya. Apakah sebuah nama terbentuk di dalam hati? Oh iya, namanya harus ada dalam hati kita, Yahweh Yeshua. Namanya itu harus terukir di sini. Karena apa? Apakah Di dalam itu DNA ada- kita saja ada nama Yahweh loh kakak sayang. Karena apa? Dia menciptakan manusia. Makanya panggillah nama penciptamu siapa? Yahweh, karena dialah yang menciptakan manusia pertama, yaitu Adam. Dia yang Kalau mengembuskan saya- nafas kehidupan ke hidung Adam, makanya kita bernapas lewat hidung. Itulah buktinya kalau Yahweh Yeshua Elohim yang Esa lah menciptakan manusia. Makanya jangan lupa panggil penciptamu, Bapak Yahweh. Kalau saya mah tergantung yang memberikan kebenaran kepada saya. Tergantung. Saya hidup di zaman Tadi sekarang. katanya mau panggil nama penciptanya itu Yahweh. Sekarang tergantung lagi. Iya. Nggak boleh begitu, kakak berubah-ubah, nggak boleh pelin-pelan. Nggak boleh pelin-pelan hidup ini. Tentukan Emang nggak sifatmu. boleh Dari sekarang. Ada zamannya itu, bahasa itu masing-masing. Kamu aja barusan Nama manggil diri masing- itu bukan bahasa kakak sayang. Namamu kan Nur. Nah, Udah pernah keluar negeri kakak?
Kalau saya mau dipanggil apa aja saya nggak pernah komplain kayak kami Kana. Oh, dipanggil hantu juga nggak apa-apa ya? Kakak dipanggil hantu juga nggak apa-apa? Nggak apa-apa, apa sebuah nama. Oke, kalau apalah arti sebuah nama, kakak punya sertifikat rumah nggak? Nih makanya saya Bentar bacain dulu, Kak. dalilnya. Entar dulu kak. Ini harus Bacain aja dikelirkan ini. dalilnya ya, dalilnya. Kak, bentar kak, ini harus dikelirkan. Apalah arti sebuah nama? Oke, kakak punya sertifikat rumah, sertifikat tanah nggak? Mau walaupun udah dikasih nama saya seperti katana, mau dibilang apa? Gini ya. Kalau kakak punya sertifikat rumah, sertifikat tanah, di situ namanya yang punya adalah Nur. Kalau bagimu apalah arti sebuah nama? Oke kak, saya kasih kakak 1 juta, gantilah namaku di situ Mikana. Mau nggak kakak? Kenapa nggak mau kalau emang itu Wah, berapa ini udah buat nggak jelas kamu? ini. Mohon maaf kakak, ini udah nggak jelas ini, udah nggak. Mohon maaf, udah nggak sehat ini cara berpikirnya. Ini Masa katanya sertifikat rumahnya, sertifikat tanahnya, sesuai data itu ini kan jadi ada nama yang Alkitab. lain. Orang yang berpikir Nah, sehat kakak sayang itu nggak akan mau kakak. Gimana sih? Ya, makanya komunikasi ini sesuai data kita ya, sesuai data lagi ya, kembali kepada data, kembali ke TikTok. Udah gini aja kak, belajar sungguh-sungguh lagi ya kakak sayangnya. Kiranya Enggak. Kembali Roh lagi ke data Elohim ini Yeshua ada di HaMashiach data memberikan saya kakak sekarang. pencerahan dan hidayah untuk bisa Enggak, berpikir kembali lagi cerdas dan kepada berhikmat. data. Masa mau katanya kembali sertifikat kepada rumahnya, data. sertifikat tanahnya, kalau ada yang Nggak boleh. Masa tukar namanya di begitu situ sih mau dia katanya? kasih. Masa orang kasih begitu sayangku, di Injil aja mempelajari harus kasih loh sayang. Ya justru saya mengasihimu kakak sayang. Saya suruh kamu belajar dan saya doakan kiranya Ruach HaKodes Iya, dari sekarang Yahweh begini. Elohim memberikan kakak pencerahan dan hidayah untuk bisa Katanya berpikir mau sesuai secara data. Bagaimana kita pakai data lagi berhikmat ya? dan bijaksana gitu loh. Masa Ya, makanya pakai sertifikat data rumahnya lagi. sama tanahnya katanya boleh lagi. diganti sama nama saya. Kakak hanya kasih 1 juta. Kalau saya emang nggak gila duniawi sih, nggak gila duniawi. Ngapain? Saya Nah, kalau ini mau namanya- karena mau apa kalau berguna buat kamu ambil. Udahlah kak ya, itu namanya nggak sesuai dengan omongan kak ya. Terima Terus kasih sekarang data kakak. aja kita data aja. Balik Lu lagi mau ke ngomong data. apa lagi kakak? Enggak masalah nama, kita balik lagi ke data Nama ya. Yahweh itu untuk selama-lamanya. Ini saya tunjukkan ya kakak. Ini saya tunjukkan berdasarkan Enggak data di ya data kakak. saya. Enggak, itu kan di data kakak, di data saya ya. Apa itu? Nah, kita kembali kepada Maryam, surat Maryam ya. Di situ Allah tidak membatasi kepada siapapun sesuai istilahnya bahasa masing-masing ya. Nah, disinilah bijaksana Allah kami. Bijaksana dia karena Allah itu makasih. Kalau di Allah kakak berarti nggak berbijaksana. Udahlah kak, nggak usah banyak kali lah omongan Ya, makanya. kakak, tapi nggak sesuai data. Maka sesuai data. Diturunin katanya nggak punya kasih, Maryam tapi ya, kita buka surat Maryam. sih nggak masuk akal. Yang cukup marahan sih katanya maha Bukan kasih. marah kakak, hal-hal sederhana aja kakak nggak Ngambek bisa doang. paham loh. Ngambek doang. Nggak, aku suka seneng katanya gitu orang kalau orang Kristen kan katanya kasih. Jadi aku pingin tahu juga gitu loh. Karena kita sesuai mengasihi dengan kakak, makanya pembicaraannya? kita doakan biar Tuhan Yesus HaMashiach memberikan kakak roh hikmat, roh nasihat, roh pengertian. Aduh, kakak ini. Nih kakak ya, di sini Apa di yang mau surat disampaikan? Nah, surat Maryam ya kak, langsung aja kita ya. Surat Maryam ayat 97 kakak ya. Nih, Allah kami ini nggak pernah mempersulit untuk hamba-hambanya karena dia tahu hambanya ini terbatas tidak kuasa seperti dia. Nih. Maka sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu dengan bahasamu agar kamu dapat memberikan kabar gembira dengan Al-Quran itu kepada orang-orang yang bertakwa dan agar kamu memberi peringatan dengan
kepada kaum yang memberi peringatan dengan kaum yang membangkang. Tuh, jadi begini. Bagi Allah kami ini, karena kami ini adalah terbatas sebagai manusia, bedanya dengan Dia adalah Maha Kuasa. Kami ini tidak terikat dengan bahasa itu, karena Allah sendiri tidak membatasi dengan bahasanya masing-masing. Maka disitulah menerima, artinya menerima sebuah warna, ya. Tidak kekeh kalau kata bahasa mah. Karena Allah itu, kenapa dikatakan Allah kami itu maha sempurna? Karena Dia adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, maha penyayang dan maha pengasih, yang tidak membatasi oleh hamba-hambanya. Begitu kakak. Nah, Maka sungguh kami mudahkan itu dengan bahasamu. Bahasa apa? dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Sunda boleh, dengan Nah, bahasa gitu. Berarti Melayu kalau kakak boleh. sholat nggak gunakan bahasa Arab boleh ya? Ya kalau bisanya bahasa Sunda boleh, karena dia istilahnya bahasa Sunda. Iya, kalau Karena sholat itu jangan kan pernah tadi bahasa Arab bilang, lagi boleh ya, karena kalian kan orang penting Indonesia. tidak ada ilah, yang penting Oh, yang tidak benar ada dong, jujur, jangan bohong, jangan takiyah. Boleh nggak kalian sholat 5 waktu itu jangan gunakan bahasa Arab, gunakan bahasa Indonesia semua dari awal sampai akhir. Kenapa nggak boleh? Ya Allah. Ya udah, berarti mulai sekarang bahasa Indonesia saja, nggak usah Nggak bahasa Arab. apa-apa, karena nggak dipersulit. Di sini Nah, juga buktinya ada nggak yang berbahasa Indonesia? Ada nggak yang dari awal sampai akhir berbahasa Indonesia? Ya, Nggak ada bahasa Arab. Nah, itu Bapak namanya saya kamu bahasa bertakiyah. Itu kamu Malahan bertakiyah. bahasa Sunda. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Ya, bertakiyah kamu. Nggak masuk di sini bohong-bohong kakak ya. Kalau harus jujur. Masa kamu memberitakan kebohongan? Buktinya yang kami dengar azan itu kenapa bahasa Arab?